sama beberapa orang di Instagram, sama dikirimin lewat DM, ternyata wah publish nih, ternyata benar nih gitu. Padahal kan kita juga, saya sih terkejut ya, karena memang waktu pernah nanyain sama Mas Will, aku bilang itu sama si Fenty yang kabar kemarin itu, memang sih waktu itu aku masih dekat doang ya sama Mas Kiwil, aku tanyain, dia bilang sih itu cuma urusan bisnis gitu, dan ternyata sekarang beneran gitu, sekarang beneran, dan itu kayak buat shock juga sih. Tapi ya apapun itu, semoga itu yang terbaik juga, kita doakan lah sama Allah lah, kalau misalnya memang Fenty mau terima Mas Will apa adanya, dan Bunda juga harus mundur juga, dan udah nggak mau lagi di poligami, dan kita memang aku sama Bunda saling support sih intinya. Tapi kalau untuk menanggapi berita itu, kita doakan yang terbaik lah buat Mbak Fenty. Pesan saya sih intinya, kalau misalnya anak-anak butuh ayahnya, ya tetaplah untuk tidak menghalang-halangi, tidak membatasi ya. Tapi kita yakin juga Mbak Fenty juga orang yang baik, orang yang mengerti, dan harapannya yang terbaik ya, gitu aja. Kalau Bunda gimana? Bunda gimana nih? Kan dari waktu itu emang sempat ada isu-isu nikah. Ya kan waktu itu kan pernah aku kan ke Bandung gitu kan, pernah aku mengklarifikasi ada atau tidaknya, ternyata kan dari mulutnya Fenty, dari mulutnya Bang Kiwi, dari mulutnya saksi yang ada di situ kan bilang tidak ada. Nah tiba-tiba sudah aku tutup, tapi aku juga kan bilang masih abu-abu, karena memang batin istri pada saat itu masih antara berapa ya, 60-40 kali ya. Jadi saya merasa kalau saya ada kebohongan, mereka ada kebohongan sama saya gitu. Dan saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, jika memang itu benar adanya, tunjukkan sama saya kebenaran itu. Jika memang tidak ada benarnya, tunjukkan ketidakbenaran itu juga pada saya. Dan akhirnya kan tanggal 8 Januari setelah saya bertemu dengan Eva tanggal 5, Eva minta maaf, kita saling terbuka. Tanggal 7-nya Eva diceraikan sama Bang Kiwi depan saya. Ternyata tanggal 8-nya terungkaplah berita bahwa adanya benar si Fenty ini masih terikat pernikahan dengan Bang Kiwil, mau menerima Bang Kiwil apa adanya, dia tidak mau mundur dan tidak mau bercerai. Akhirnya lah saya lah yang lebih baik mundur, karena kan saya sudah berprinsip saya tidak mau dipoligami, dan saya juga tidak mau memaksa Bang Kiwil pada saat itu, tidak memaksa kamu harus menceraikan dia, enggak, saya nggak mau, takut saya juga dosa gitu. Karena kan saya juga ngomong sama Eva pada saat itu, Mbak Eva mau lanjut silakan, tapi karena Mbak Eva merasa aduh saya juga nggak mau nyakitin Bunda, saya minta maaf, kemarin saya sudah hilaf gitu ya Mbak Eva ya. Ya akhirnya kita ya sudahlah, kalau memang Mbak Eva udah mengakui kesalahan, saya juga merasa juga tidak terlalu banyak beban gitu, kita saling support yang baik. Kalau untuk Fenty ya, kalau memang dia mau melanjut dengan Bang Kiwil silahkan, saya juga nggak akan marah. Kalau memang itu pilihannya Bang Kiwil untuk Fenty ya silakan, alhamdulillah. Fenty juga begitu, kalau memang dia cinta, dia sayang sama Bang Kiwil apa adanya ya saya support yang terbaik aja. Cuman ya saya pesan, kalau memang Bang Kiwil ada di posisi ada di Bandung, anaknya telepon atau bagaimana ya jangan menghalangi atau membatasi gitu aja sih. Karena memang tanggung jawab Bang Kiwil kan ke anak-anak saya masih penuh. Itu aja sih, saya minta ke Bang Kiwil sama Fenty sama tanggung jawab. Berarti sebelum foto ini saya malah nggak tahu ya, foto ini beredar aja saya pas mau berangkat ke sini. Saya kan dari pagi nggak buka handphone, kebetulan pagi itu saya ada saudara saya meninggal, kakaknya ibu saya meninggal. Jadi saya jam 6 pagi udah datang ke rumah duka gitu, ke rumah uak saya. Nah siangnya saya bertemu sama teman saya di Ciputat sekalian. Pulangnya baru saya buka handphone saya lobet, saya cas lah gitu loh. Nah mau berangkat ke sini, baru saya buka, itu langsung ada WA yang gambarnya beliau di lantai 2. Itu baru, oh ya sudah, ternyata benar adanya seperti ini gitu. Jadi saya udah nggak kaget lagi, karena memang Fenty sendiri sudah berterus terang dengan saya. Ketika saya melihat gambar tadi ya saya nggak kaget gitu aja sih. terus setelahnya tanggal berapa nih? Tanggal 8. Tanggal 8 Januari. Udah tahu, makanya kan begitu foto tadi keluar, WA ke saya memberikan itu, saya udah nggak kaget, enggak, saya juga nggak telepon Kiwil dari tadi, nggak telepon, saya biasa-biasa aja. Saya kesini, saya pengen bikin surprise Eva, kita pengen menjalin persahabatan yang sampai terus, mungkin sampai dunia akhirat, kita saling mendoakan yang terbaik, saling support, saling memberi semangat. Ya udah, saya nggak mikirin ke sana gitu. Malah justru kedatangan anda gitu loh yang bisa mengingatkan saya kembali gitu.
Setahu saya dia menikah itu tanggal 22 apa 21 Oktober ya Sama Fendi. sama Fenty. Nah, tapi waktu itu kan sempat Nah, tanggal 21 kan tanggal 20 Oktober kan dia nikah nih. Tanggal 20 21, tanggal 22 kebongkar, tanggal 25 saya kan ke Bandung. Dia ngaku nggak ada gitu loh. Dan tapi kan feeling saya kan kuat. Feeling saya pada saat itu masih istrinya Kiwil. Saya punya perasaan bahwa pada saat itu kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak ada gitu, pasti ada gitu loh. Pasti ada feel lah mereka gitu. Makanya saya paksalah terus, tiba-tiba datanglah kasus Eva. Akhirnya ketutuplah itu kasusnya Fenty. Tapi saya bilang sama Fenty juga sama Bang Kiwil, jangan adanya kasus Eva, Fenty tenggelam. Tetap saya akan ingat terus, saya bilang gitu. Saya selesaikan Eva dulu, saya gituin. berarti waktu nikah sama Eva, Saya nggak tahu. ikatan pernikahan sama Fendi. Masih, ya kalau menurut itu masih ada lah. Tapi kan dengan saya taunya itu dia bilang enggak, itu cuma bisnis doang kan. Memang udah diklarifikasi di media juga, udah ditutup kasusnya ya itu memang acaranya bisnis, ada hubungannya bukan hubungan pernikahan tapi lebih kayak bisnis kan, bisnis bebek nggak salah. Sekarang mengetahui ternyata pernikahannya udah sejak Oktober gimana? Berarti kan saat itu kamu nikah Ya, sama Mas setidaknya kecewa ya pasti ya, tapi syukur juga sih, bersyukur ya Bun, alhamdulillah ya, udah lepas ya, syukurnya nggak lanjutin, nggak terusin. Kalau saya teruskan kemarin gimana, pasti perasaan saya juga hancur. Tapi semakin kesini saya semakin mensyukurin sih juga. Sekarang begini aja. Sekarang kita doakan yang terbaik aja buat Bang Kiwil sama Iya. Fenty. Jika memang Fenty bilang kan mau menerima Bang Kiwil apa adanya, saya support yang terbaik. Tidak ada kemarahan dan kebencian saya sama mereka. Gitu. Saya terus mendoakan yang terbaik aja. Cuman ya itu tadi, jangan membatasi ayah dengan anak. kenapa nggak apa dari kemarin Karena gini, saya kan memang udah memang lagi proses ya. Jadi saya juga tidak mau terlalu banyak urusan pribadinya Bang Kiwil, bagaimananya dengan siapapun. Saya hanya mau setelah saya proses begini sama Bang Kiwil, saya mau semuanya beres. Gitu aja. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina atau menghujat, nggak mau saya. melihat Mbak Eva sekarang udah staff, Mbak Eva, Mbak Rohita udah staff, emang sudah Udah lega. Udah lega aja sih buat saya. dan akhirnya kebuka semua Mbak. Ya, alhamdulillahnya saya peluangnya ini terbuka semuanya jadinya. Dan itu membuat saya lega aja. Saya hanya bersyukur saya bisa kenal sama Eva terus mensupport saya gitu kan. Jadi di antara teman-teman saya, di antara keluarga saya, dan ada sahabat yang baru saya kenal 2 bulan ya Eva ya. Dia mau memberikan support yang terbaik buat saya. Aduh, saya sangat bersyukur banget. Ternyata mantannya Kiwil ini hebat gitu loh. Dia mau mundur dengan ikhlas, dengan sendirinya. Dia mau berteman dengan saya, mau bersahabat dengan saya. Kenapa enggak? Saya welcome banget gitu loh. Karena memang saya pada dasarnya kan saya tidak mau membenci orang. Mbak Eva sendiri. Ya, kalau saya sih bersyukur ya, ternyata di balik kejadian itu, di balik di balik semua masalah kemarin yang saya telah lewatin, saya hadapin, yang saya sudah kelarkan, itu ada sesuatu hal yang baik, yaitu lahirnya persahabatan aku dengan Bunda. Pokoknya aku bersyukur banget sekarang, aku syukurin lah, kita berdoa yang terbaik banget, yang terbaik buat semuanya, karena apapun itu pasti ada hal baik di balik semua kejadian-kejadian yang kayak aku Walaupun kamu alamin. tahu saat kamu nikah kemarin dia udah ada hubungan pernikahan juga, ikatan pernikahan juga. Belum, saya nggak tahu. Nggak tahu, makanya sekarang pas tahu gimana? Ya, Kemarin gue jadi intinya saya kaget tadi kan, saya agak sedikit ternyata gue dibohong ya, kayak kecewa kan, ada lah pasti kok gitu ya. Ternyata dibohongin gak enak kan? Iya, dibohongin. Udah. Ini sekarang gue lebih ngerasa lagi nih Bunda dibohongin ya. Aduh, Bunda you luar biasa. Makanya semakin kesini aku merasakan I feel you Bun. Thank you. Udah, pokoknya aku kayak aduh, benar-benar deh, hati Bunda tuh luar biasa ya. Bunda tuh sosok perempuan yang tangguh, hebat, yang strong woman, yang benar-benar kayak berhati malaikat gitu sih dia bilang. Karena dia mau terima aku juga, memaafkan aku, dan ya memang namanya manusia gak ada yang sempurna. Tapi terlepas dari itu, Bunda yang luar biasa ini sekarang ada di dekat saya, di hadapan saya, di samping saya, itu karena memang kemurahan hati Bunda, kebaikan hati Bunda yang mau berteman sama saya, dan itu sebuah kehormatan bagi saya bisa mengenal Bunda, walaupun memang
melalui jalur atau melalui cara yang kurang baik, yang salah kemarin. Tapi ya saat inilah intinya saya memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan saya dengan Bunda, dengan saya bersahabat, mensupport Bunda penuh. Apapun itu kita mendoakan yang terbaik. Kita happy aja sekarang. Ya udah, yang udah lalu biarlah berlalu. Tapi sesungguhnya hal-hal baru yang indah ada ke depan. Benar, buat pelajaran semuanya, kita belajar dan ambil hikmahnya. Tapi mereka sempat ngerasa salah juga gak sih? Iya jelas. Udah cerai sama. Ya sebenarnya sih dibilang bersalah, merasa bersalah pasti ada, nggak ada. Saya juga manusia, saya juga seorang ibu, saya juga perempuan, saya mencintai kaum saya. Benar-benar ya, saya di situ saya sadar dan saya bilang, nah kok jadi kayak gini. Tapi Bunda bilang sama saya, bukan gara-gara kamu, bukan jangan menyalahkan dirimu Eva. Aku selalu bilang Bunda, aku jadi nggak enak Bunda gara-gara yang kemarin. Aduh, aku jadi kok kan Bunda harusnya mempertimbangkan. Aku udah mundur kok Bunda nggak konsisten. Tapi memang ada hal-hal yang membuat Bunda harus mengambil langkah ini. Kata Bunda ini udah lama, bukan hanya gara-gara Eva yang kemarin masuk di pusaran rumah tangga saya, tapi memang ini kayak duri dalam daging ini udah lama sekali saya pendam. Dan inilah saatnya mungkin. Dan memang aku apresiasi dan menghargai banget. Aku respect apapun keputusan beliau, si Bunda Rohimah. Aku support. Ya udah memang ini saatnya. Mungkin ini yang terbaik juga buat semuanya. Penting doanya. Jadi saat menceraikan Akil udah di posisi sudah tahu soal adanya pernikahan Akil dan Peti. Iya. Iya. Memang kan sebelumnya saya udah banyak bicara sama dia. Tapi kalau kita mau korek lagi kan jadi nanti menambah luka lagi. Kalau saya sih gitu. Mudah-mudahan proses saya ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan dan luka sehat buat saya. Saya ikhlas ridho sudah tidak mau memperpanjang apapun itu masalahnya, apapun itu bentuknya, apapun itu bagaimananya sampai terus. Jika memang Ferry bilang dia mau menjaga Bang Kiwil, dia mau menghormati saya, ya silakan. Itu dia ngomong apa? Iya. Tanggal 8 itu dia bilang saya memang tidak mau mundur dan tidak mau percaya dari Bang Kiwil, tapi saya berusaha ingin baik sama Mbak Rohimah. Enggak usah, saya bilang. Kalau kamu baik silakan, tapi kalau kamu ingin beriringan dengan saya sudah tidak mau. Nah, saya lebih baik saya mundur karena memang pengalaman saya sangat pahit ketika beriringan sama madu gitu. Jadi ya udahlah, kayak gini aja, kayak Eva sama saya, gini kan udah nggak ada hubungan, kita kan akhirnya baik gitu aja. Berteman gitu aja sih, udah yang namanya sakit hati atau apa, kayaknya bagi saya udah nggak ada ya. Apalagi saya menikah kan 22 tahun, jadi saya udah merasakan yang namanya sakit, merasakan kecewa, merasakan senang, merasakan bahagia, udah semua. Jadi saat ini saya hanya pengen mengalir bahagia apa yang saya jalanin. Nah, apa yang saya jalanin itu menurut saya baik, ya saya jalanin. Mungkin kalau Mbak Rohimah kan udah tahu sekarang kan udah tahu. Iya. Oke, lihat udah nggak terlalu sedih, maksudnya biasa aja. Apakah karena benar-benar sudah move on, apakah karena benar-benar sudah move on dari Mas Kiwil, atau karena yang isu-isu settingan ini settingannya udah kelar? Ya kalau misalnya dibilang settingan, balik lagi ya ke orang masing-masing dalam menanggapi apapun itu di luaran sana. Saya nggak bisa membatasi pola pikir orang untuk menilai hubungan kami, tapi Bella itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kami. Jadi intinya orang mau bilang apapun itu saya tidak mempermasalahkan, saya tetap terima baik karena namanya orang, kita nggak bisa membatasi pola pikir mereka. Tapi ini nggak ada setting-settingan. Dan kenapa saya lebih pro? Karena saya balik lagi, saya kayak biasa aja kayak apakah emang kemarin nggak berdasarkan perasaan menjalani hubungan, atau emang ya udahlah orang settingannya juga udah kelar? Nggak begitu. Kalau dibilang nggak punya perasaan, intinya saya udah melakukan itu, saya udah melakukan bagian saya. Dalam arti saya kemarin tidak terpukul, saya kecewa, sedih. Ya damai sih, gimana sih orang nggak kecewa dalam sebuah hubungan yang gagal atau yang harus mengundurkan diri, mengambil langkah untuk berpisah sama Mas Kiwil. Tapi di saat memang polemik kehidupan atau rumah tangga ini lagi seperti ini, dan lagi-lagi saya dibilang sekarang baik-baik saja, fine-fine saja. Intinya respon saya itu menanggapi sebuah permasalahan dalam rumah tangga saya itu positif. Ketika kita memiliki respon yang positif, maka segala sesuatu akan positif mengalir dari diri kita dan terpancar melalui inner beauty. Karena saya orang positif, saya orangnya happy aja. Ya udahlah, ini bukan yang pertama saya gagal. Saya pernah jatuh dalam sebuah rumah tangga. Saya pernah gagal, yang pertama itu lebih
lagi. Dan ini yang kedua ya itu juga ini kayak ada sesuatu hal gitu yang membuat saya harus berpisah, tapi saya harus lebih lega loh, lebih legowo dan lebih parah lagi dulu yang pertama. Dan saya sudah melewati masa-masa tersebut di saat itu dan saya bisa. Dan ini yang kedua ya why not, saya bisa bilang mau nggak ada seorang pun dikasih cobaan melebihi dari batas kemampuan. Jadi saya positif, saya positif, saya bisa fine aja. Sekarang udah lebih lega dan move on. Bukan karena settingannya udah kelar ya? Bukan. Nah ini kan juga langsung muncul kabar bareng sosok laki-laki India gitu, langsung move on gitu istilahnya. Apa gimana? Ya kalau misalnya ada sosok India kan memang kita itu udah kayak teman juga ya, udah putus nyambung juga. Saya sama si orang India ini 5 tahun ya, saya kenal dia udah kayak teman juga, dia juga kenal sama keluarga saya, sama anak saya dekat. Jadi yang namanya orang, memang kita putus harus memutuskan tali silaturahmi kan nggak mungkin. Iya, tadi juga Mas Kiwil sama aku masih video call lah ucapin happy birthday. Barusan video call sama aku, dia bahkan mau nemuin aku. Gue bilang ya aku lagi memang ada acara, dia juga lagi memang kebetulan juga lewat di Setcom gitu ya. Dia barusan telepon ucapin happy birthday, tanyain apa aku masih instan. Intinya gini, orang tuh kalau bisa jadi pilih yang positif, kenapa kamu harus jadi orang jahat? Di dunia itu cuma ada 2, mau jahat atau mau baik. Jadi aku memilih untuk tetap baik, apapun yang terjadi, apapun polemik kehidupan saya yang saya hadapi mau buruk baik, saya tetap akan selalu positif, jadi pribadi yang baik. Orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang mencibir saya, orang-orang yang menghina dan menyinyirin saya di luar sana tidak akan menjadikan diri saya menjadi orang tersebut jahat. Tidak akan menjadikan pribadi saya jadi jahat, karena memang dasarnya saya baik, saya oke, saya baik, saya positif, saya hebat, saya luar biasa. Jadi ya itu yang terus aku tanamkan dari diriku. Tiap hari aku bilang aku hebat, I'm beautiful, I'm great, I'm amazing. Jadi aku positif. Jadi memang hal-hal positif itu perlu digali di dalam diri kita sehingga apapun itu tidak membuat kita jadi jatuh. Kita bisa bangkit kembali. Itu sih intinya. Jadi aku move on dan ada lagi mantan aku muncul kembali atau dia mau jadi satu silaturahmi yang baik, why not? Itu sesuatu yang baik. Kadang tahu. Apa masih sebatas teman? Ya masih teman sih. Kita nggak tahu jodoh ya. Saya nggak bisa menutup kemungkinan mau saya balikan sama siapa atau saya jadi sama siapa, itu kan balik lagi ke pihak yang di atas, ke garis tangan saya, nasib saya atau takdir saya yang udah digariskan kepada saya oleh Tadi berarti Mas Kiwil masih sempat menghubungi? ya. Boleh video call lagi nggak? Hah? Video call lagi Mas Kiwil? Iya video call. Nggak sekarang. Disampaikan. Lagi di kendaraan, dia lagi sama geng motornya, dia lagi kebetulan lewat dan dibilang aku ada di depan apartemen nih, kamu di mana? Dia kan suka bercanda, masih panggil sayang kok ya. Aku bilang aku lagi ada acara nih, nggak undang-undang ya. Aku bilang bukannya lu lagi di Bandung. Kiwil nggak tahu loh saya ada di sini. Iya, Mas Kiwil nggak tahu gitu. Makanya Mas Kiwil nggak tahu mantannya aku. iya dia lihat pemberitaan nanti pasti tahu. Allah dia nggak tahu saya di sini. Dia nggak tahu. Rutin komunikasi berarti? Kalau aku terus terang untuk memulai nelpon anak-anak. Enggak, kalau saya sama Bang Kiwil berusaha untuk baik aja buat anak-anak. Kalau anak-anak nelfon ya anak-anak aja. Paling kalau saya hanya WA sebatas nanyain anak udah ditransfer belum, udah gitu. Ini nggak bisa